Dan di surat Fussilat ayat 20 Allah mengatakan hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Allah ceritakan yang bersaksi jenis siapa? Pendengarannya. Apa yang kamu dengarkan? Selama hidup ini kamu dengarkan apa? Bayangkan ya. Itu selama hidup jemaah. Dari sejak antum balik. Itu akan jadi saksi. Hari ini dengarkan ini, hari ini dengarkan ini, hari ini dengarkan ini. Sekarang antum dengarkan sudah pakai headset. Orang nggak tahu apa yang antum dengarkan. Antum kadang-kadang seakan-akan khusyuk dengar Quran. Padahal nyanyi-nyanyian yang didengarkan. Boleh cari. Wa absaruhum. Mata jadi saksi. Lengkap sudah jemaah. Yang lebih parah jemaah, apa kata Allah? Wajuluduhum, kulit jadi saksi. Kalau tadi orang mungkin nggak punya tangan, orang mungkin nggak punya kaki, ada orang yang dilahirkan seperti itu, yang mungkin nggak bisa jadi saksi, kulitnya jadi saksi. Benar-benar pengadilan Allah itu pengadilan yang nggak bisa antum kabur. Beda dengan pengadilan manusia. Yang saksi bisa dibayar, yang alat bukti bisa dihilangkan. Bahkan tidak sedikit hakim-hakim yang harus dihakimi. Anak ingat dulu ya, ada hakim, atau hakim MK apa, yang dia bersumpah kalau saya melakukan potong jempol saya. Siapa namanya? Akil atau siapa? Akhirnya masuk jemaah. Allahu Akbar jemaah. Itulah tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Kemudian nggak ada yang bisa disembunyikan. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu semuanya ditampilkan, semuanya dipamerkan. Enggak ada yang bisa disembunyikan jemaah. Di dunia banyak yang kita sembunyikan. Kita sembunyikan dari orang tua kita. Kita sembunyikan dari istri kita. Kita sembunyikan dari kawan-kawan kita. Pada hari itu ditunjukkan semua. Semoga Allah ngampuni dosa-dosa kita jemaah. Luqman Al-Hakim tatkala memberikan nasihat kepada anaknya tentang tauhid, dia tekankan tentang masalah beriman dengan hari akhir. Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai ananda, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin. Wahai ananda, apabila perbuatanmu itu seberat biji sawi, lalu berada di dalam batu, fi sakhrah. Bayangkan ya, itu sudah kecil dan keberadaannya di dalam batu. Au fis samawat, atau dia terbang berada di angkasa sana. Sebesar itu dan terbang di angkasa yang luas. Au fil ardi, atau berada tertanam di dalam bumi. Ya'ti bihallah, Allah akan datangkan. Allah akan datangkan. Innallaha latifun khabir. Allah itu maha lembut dan maha teliti. Dan pada hari itu akan dibagikan rapot. Biasanya sekarang orang kalau dipanggil ke kepolisian, penyidikan itu nulis apa? BAP. Apa singkatannya? Berita acara pemeriksaan. Tuh di BAP. Antum ditanya ini itu macam-macam semuanya.
Ditulisnya ketika antum berangkat ke sana. Nanti tulisannya sudah ada. Akan dikatakan kepada antum, Iqra' kitabak, baca nih, baca. Maka di surat Al-Kahfi ayat 49 Allah Azza wa Jalla mengatakan wa wudi'al kitab, maka kitab itu pun diletakkan. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fi, semua dapat kitab di tangannya. Maka para pelaku dosa ketika melihat isinya, dia cemas, dia takut. Apa kata mereka? Wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab. Kata mereka, ya Allah, celaka kami ini. Apa buku ini? Apa catatan ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada yang kecil, yang besar, semuanya dicatat. Semuanya. Maka jangan pernah meremehkan perbuatan dosa dan jangan pernah meremehkan perbuatan kebajikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Antum bisa lihat ya, bagaimana Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang berada di surga Allah, bersenang-senang di sana, bas karena dia memindahkan ranting pohon dari jalan. Ranting. Itu dicatat, itu dilihat, diawasin. Makanya antum kadang-kala masuk masjid ya, masuk masjid, antum mindahkan sandalnya orang, cuma ngeluruskan sandalnya orang, itu antum tidak akan dapat pahalanya. Atau sebaliknya, antum nendang sandalnya orang, ki sopo deh sandal. Iya, antum merasa sandal antum bagus, kemudian nanti kan akan kelihatan kan, oh, sandal sopo, Allah na'udzubillah wong-wongi. Antum lupa, antum baca, loh, iki Masjid As-Siddiq yo, nendang sandal wong, astagfirullahaladzim. Nggak ada yang tidak dicatat. Wa wajadu ma'amilu hadira. Mereka mendapatkan semua ini kerjakan itu hadir, tercatat. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan tidak ada seorang pun yang dizalimi oleh Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, subhanallah ya, pada hari kiamat itu nggak ada naik banding. Pengadilan di dunia kita bisa naik banding, kita bisa PK, bahkan ada yang vonisnya dianulir, nggak jadi. Tapi pada hari kiamat kata Allah di surat Qaf ayat 29, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Nggak ada ucapanku yang diganti, kata. Nggak ada. Yang dirubah nggak ada. Dan aku tidak akan mendolimin seorang hamba pun, kata Allah Azza wa Jalla. Sudah selesai. Orang mau minta maaf ini itu, walahum yusta'tabun. Bukan waktunya minta maaf di sana. Nggak ada minta maaf di sini. Kadang-kala di dunia pun antum minta maaf, iya saya maafkan, tapi proses pengadilan tetap berjalan. Tidak maaf, no berarti antum. Iya. Tidak memaafkan dia sebenarnya. Lisannya mengatakan memaafkan, tapi proses tetap harus. Ahibati fillah. Pada persidangan dunia, kadangkala tersangka tidak hadir. Iya, mungkin kan? Sakit. Sampai ada yang harus dihadirkan secara paksa. Bahkan kadangkala ada yang kabur, yang sampai hari ini belum ketemu. Siapa salah satunya? Harun Masiku.
Di sini ada Harun juga jemaah. Itu kan dalam persidangan dunia terjadi jemaah. Absen, sakit, nggak hadir, dipanggil nggak hadir, sampai kau 3 kali pemanggilan tidak hadir, dihadirkan paksa, pas datang ke rumahnya mati ternyata jemaah. Ya apa ini? Mati. Gimana kalau sudah mati jemaah? Selesai tidak dihukum? Di dunia selesai. Mungkinkah di dunia ini masukkan penjara, dia hukumnya 30 tahun Ustaz. Wis, dikubur di penjara. Tidak ada. Selesai, selamat dia dari hukuman dunia. Di akhirat nggak ada. Apa kata Allah di surat Yasin ayat 32? Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Semuanya hadir. Tidak ada ceritanya sakit, nggak ada alasan apapun, semuanya akan hadir. Dan nggak ada yang bisa kabur jemaah. Ada penjagaan ketat. Antum akan dibawa ke tempat persidangan itu. Apa kata Allah di surat Qaf ayat 21? Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Setiap jiwa itu dibawa ke tempat persidangan bersama satu yang memandu jalannya dia, yang satu sebagai saksi. Malaikat yang selalu mendampingin kita itu jadi saksi, dan ada malaikat yang ngantarkan kita. Kayak di sidang dunia kan, biasanya diantarkan seperti itu. Iya. Antum mau lari kemana? Dan Allah katakan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan melainkan ada malaikat yang mencatat dan mengawasi. Nggak ada sogok-sogokan. Hari kiamat tidak ada. Di dunia bisa. Ana pernah ketemu sama satu orang yang nanganin sebuah kasus. Ini kasus korupsi. Seorang kepala daerah. Dia ngomong, Ustaz, dia ini sudah mau siap nyogok 200 miliar. Ustaz. Didik jemaah. 200 M. Dunia isinya ini tidak lebih dari 1 sayap nyamuk. 1 sayap nyamuk. Sahih. Makanya Allah nggak terima pada hari kiamat itu. Kalau satu orang bawa sepenuh bumi ini emas, matuqubila minhum, tidak diterima. Nggak ada nilainya. Kita aja yang terlalu tertipu dengan dunia ini. Itu 200 miliar. Cuma Ustaz kasusnya sudah masuk Ustaz katanya. Kalau belum masuk biasanya bisa. Biasanya aja. Jangan yang mau disidang, yang di penjara. Yang dalam penjara aja bisa keluar kemana-mana. Siapa Gayus dulu yang kasus Gayus? Hah? Gayus Tambunan? Iya, ini dunia. Kita lihat jemaah. Antum punya fulus bisa. Tapi pada hari itu yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu enggak berguna antum punya harta. Enggak berguna antum punya anak-anak yang mungkin punya jabatan. Enggak ada gunanya. Karena memang antum keluar dari kuburan antum enggak bawa apa-apa. Azan dulu jemaah. Nah, taib nasmaul azan.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Jadi di pengadilan hari akhir itu nggak ada ceritanya sogok-sogokan, nggak ada ceritanya punya orang dalam. Ya. Yang ada ya amalan antum. Dan setelah proses sidang itu rapot dibagikan, kemudian nanti digiring menuju ke sirat yang berada di atas neraka jahanam, ya sudah. Jadi proses pada hari kiamat itu, sebagian ulama menyusun seperti ini. Ketika orang keluar dari kuburnya, mereka akan ditahan di bawah mentari dengan jarak hanya 1 mil. Kemudian manusia tenggelam dalam keringatnya masing-masing sesuai dengan amalannya. Ingat, sesuai dengan amalannya ini di akhirat. Di dunia enggak. Buktinya kita lihat ada orang yang Masya Allah rajin ke masjid, ya hidupnya susah. Ada orang yang rajin puasa Senin Kemis, melarat. Tapi ada orang yang bahkan enggak pernah ke masjid sekalipun, Masya Allah sukses. Sampai jadi crazy rich. Kita lihat, itu dunia, bukan karena amal. Jadi jangan berpikir kalau anak jadi orang soleh berarti anak akan jadi orang kaya. Enggak ada jaminan antum akan kaya ketika antum soleh. Para nabi banyak yang miskin hidup, padahal mereka orang-orang pilihan, orang-orang yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Maka jangan beramal berharap dunia. Kenapa? Karena engkau akan meninggalkan dunia. Ada apa engkau beramal berharap dunia sedangkan engkau yakin engkau akan meninggalkan dunia? Maka ketika dibagikan, selesai mereka di bawah mentari, kemudian mereka diperbolehkan minum di telaga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sesuai dengan amalannya. Lalu mereka dihisap, semua sesuai dengan amalannya. Dibagikan rapot, semua sesuai dengan amalannya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqul. Adapun orang yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, maka dia berkata, ha umuqra'u kitabiyah. Dia mengatakan, baca kitabku ini, baca rapotku ini, baca kalian, baca. Apa kata dia? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku yakin akan dihisab. Yakin aku. Kita yakin nggak kita akan dihisab? Keyakinan itu yang membuat antum semangat beramal. Kalau nggak kita malas-malasan. Antum yakin nggak soft pertama dengan soft kedua pahalanya beda? Ketika yakin antum akan berusaha untuk di soft pertama. Tapi ketika musuh sungguhan tak? Orang-orang munafik. Makanya orang-orang munafik itu apa kata Allah Azza wa Jalla? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka kalau sholat males, mau ke masjid males, yura'unan nas, riak aja dia. Dia ke masjid riak. Wala yadhkuruna Allah illa qalil. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit dalam sholatnya. Dan sholat yang paling berat buat orang munafik itu sholat isya sama sholat subuh. Karena mereka nggak yakin. Tapi orang yang yakin ketika dengar adzan subuh, yakin ini akan aku dapatkan pada hari kiamat ini. Basyiril masya'ina fidh dhulam ilal masajid bin nurit tam yaumil qiyamah. Berikan kabar gembira kepada mereka yang berjalan menuju masjid dalam kegelapan dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dia beriman berangkat ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamin. Doa dia jemaah. Setelah dibagi itu, orang yang dapat rapot dengan tangan kanannya, dia benar-benar yakin jemaah. Dia tunjukkan kegembiraan dia.
di depan orang-orang itu. Fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan ya. Sampai akhir ayatnya. Adapun yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah. Yang dapat dengan tangan kirinya, dari arah kirinya, yang pertama dia ucapkan, andai kata aku tidak dikasih kitabku ini. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak tahu dengan hisabku. Kenapa? Ma aghna anni maliyah. Nggak ada gunanya hartaku. Nggak ada gunanya. Di dunia masih berguna. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku habis. Sekarang kan ada orang-orang yang kebal hukum jemaah. Kebal hukum karena kekuasaan dia. Tapi pada hari kiamat akan ditunjukkan. Dia dapat kitabnya dengan tangan kanan atau tangan kiri. Ketika dia dapat dengan tangan kirinya, apa kata Allah? Khudhuhu faghullu. Ambil dia. Tangkap dia. Kemudian belenggu dia. Thummal jahima sallu. Kemudian masukkan dia ke neraka Jahannam. Ke Jahim. Masukkan dia ke sana. Fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku. Dikasih rantai jemaah yang panjangnya 70 dhira'. Di beberapa tafsir disebutkan yang masuk dari duburnya melilit dia. Pada hari itu tidak ada azab seperti azab Allah, dan tidak ada nikmat seperti nikmat yang Allah berikan. Yang terakhir, berkaitan dengan kita sebagai seorang ayah. Apakah kita sudah memberikan hak-hak anak kita? Kita sebagai seorang suami, sudahkah kita memberikan hak-hak istri kita? Yang menjadi istri, sudahkah engkau memberikan hak-hak suamimu? Yang menjadi pegawai, sudahkah engkau memberikan hak-hak tempat engkau kerja? Apa kata Nabi SAW? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua pemimpin dan kalian akan ditanya di sidang nanti, ditanya. Sebagai seorang ayah, apa yang kau berikan kepada anak-anakmu? Jemaah, para bapak ini perlu lebih dekat sama anak-anaknya. Kadangkala kita merasa sudah memberikan hak mereka. Apa? Sandang, pangan, papan. Anak-anak itu punya hak didengar. Anak-anak itu punya hak didampingi. Anak-anak itu punya hak diperhatikan, dicintai. Kenapa anak sampaikan ini? Anak sadar, anak sebagai ayah ada banyak kekurangannya. Ternyata memang nggak ada sekolah untuk menjadi ayah, dan nggak ada sekolah untuk menjadi seorang ibu. Dan materi itu juga tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah umum. Padahal itu yang hampir pasti dia bakal jadi ayah, dia bakal jadi ibu. Belum tentu dia akan jadi insinyur, belum tentu. Walaupun sekolahnya teknik sipil. Belum tentu dia akan jadi dokter juga. Walaupun dia kuliah di tempat kedokteran. Boleh jadi dia milih enggak anak mau jadi pengusaha, mungkin. Tapi untuk menjadi ayah itu satu hal yang pasti. Maka tolong antum pelajari. Kira-kira anak kalau ditanya sama Allah nanti di persidangan, sudah enggak engkau berikan hak anak-anak? Yang jadi anak juga ditanya, sudahkah engkau berikan hak orang tuamu? Yang jadi suami ditanya di sidang nanti jamaah. Ingat, pada hari itu nggak ada yang ditolimi. Semua akan mendapatkan haknya. Kalau antum pernah memaki istri antum,
Dan ternyata antum tidak maaf, tidak minta maaf, dan istri antum tidak memaafkan. Di persidangan itu istri antum datang mengatakan, ya Allah, hadza zauji. Aku sering dikata-katain sama dia, ya Allah. Jamaah, hari itu jangan mikir, masa Ustaz istri kita nggak kesian sama kita. Dia itu takut dia nggak selamat. Makanya Allah katakan, yauma yafirrul